Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para sahabat. Kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya, seorang remaja Quraisy yang terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para mu'arikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kepemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba berkecukupan, bisa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat sedemikian rupa hingga menjadi buah cerita tentang keimanan menjadi taslim dalam semangat kepahlawanan. Sungguh suatu riwayat penuh pesona, riwayat Mus'ab bin Umair atau Mus'ab yang baik, sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Muhammad SAW. Tetapi corak pribadi, amanah, sungguh kisah hidupnya menjadi kebahagiaan bagi kemanusiaan. Umumnya, suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad, mengenai Muhammad Al-Amin, Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja ini paling banyak mendengar berita itu, karena walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis, tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair menjadi daya pemikat dan pembuka jalan, pemecah masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan rombongan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keluarganya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka salat beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga. Meresap di hati para pendengar di senja itu. Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tempat menemui sasaran pada kalbunya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan rasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah
mengulurkan tangannya dan penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak, hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai, tak obah bagai lautan yang teduh dan damai. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas, berlipat ganda dari ukuran usianya dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Hunnas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, seorang yang berkepribadian kuat dan pendirian yang tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti ketika Mus'ab menganut Islam. Tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkan selain ibunya sendiri. Bahkan walau di seluruh penduduk Makkah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi suatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Tahlal melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia salat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan Ibnu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemudian kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut pertanyaan dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kiraan berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan karena rasa keibuannya. Ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya. Dengan jalan lain dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikian beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habash. Melindungi diri, ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum Muhajirin.
Lalu pulang ke Mekah, kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Baik di Habasyah ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di tiap saat dan tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menerpa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Muhammad SAW. Ia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap pencintaannya yang maha tinggi, Tuhan yang maha akbar. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk keliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memanjakan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaian sebelum masuk Islam. Tak obahnya bagaikan kembang di taman berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Para sahabat, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di part berikutnya. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf masih banyak kekurangan dan berceritanya pun masih belajar. Jadi mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.